Selamat datang dan kita bertemu kembali dalam perkuliahan metode penelitian dan penulisan ilmiah. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh berarti kita akan melakukan evaluasi melalui formatif dan nanti dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester. Tetapi sebelum kita bersama-sama mengerjakan formatif, pengambilan kuis untuk pertemuan hari ini, saya hanya mau menyampaikan, membuat sari atau membuat ringkasan atau menyampaikan summary dari pertemuan 1 sampai ke 6. Kita sudah belajar bersama-sama dari pertemuan 1 dan sampai ke 6 minggu lalu. Kita sudah mempelajari metodologi penelitian dan penulisan ilmiah itu pentingnya itu apa? Yang jelas itu adalah sebagai suatu syarat menjadi atau untuk menjadi alumni atau menjadi lulus dari universitas itu harus melalui pembuatan laporan tugas akhir. Sehingga mata kuliah ini dianggap salah satu dianggap yang paling penting sebelum kita melakukan penulisan tugas akhir. Dan ini menjadi syarat mutlak, mata kuliah ini menjadi persyaratan yang wajib. Kalau tidak bisa lulus di mata kuliah ini, maka tidak bisa lanjut ke tugas akhir yang sesungguhnya. Nah, dalam pelajaran atau perkuliahan metodologi penulisan, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah ini, ada beberapa yang harus diikuti, standar, prosedur, ketentuan yang harus diikuti, ya, dengan harus wajib menyelesaikan berapa SKS, minimal 100 SKS, tidak ada nilai E, dan tidak ada remedial. Kalaupun ada remedial harus minimal 2 mata kuliah atau 6 SKS. Nah, di dalam penulisan tugas akhir ini, kita akan bagi menjadi 5 bab standar, yaitu seperti yang saya jelaskan pada outline ya di bawah ini. Ini ada topik yang harus diambil. Jadi para peserta atau mahasiswa bisa mengambil topik ini, yaitu tentang pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, ekspor impor dan kepabean, kewirausahaan atau entrepreneur, manajemen keuangan, akuntansi manajemen dan perpajakan. Ini adalah lingkup atau kompetensi atau tema atau subjudul yang bisa diambil untuk dilanjutkan ke tugas akhir. Nah, untuk bisa menulis tugas akhir atau sesuai dengan tema yang kita pilih, hendaknya dari setiap peserta atau mahasiswa itu mengetahui kompetensi yang dikuasai atau yang nyaman buat para peserta. Karena kalau kita tidak menguasai di bidang tersebut, salah satunya, kita akan kesulitan dalam menuliskan tugas akhir. Kesulitannya di mana? Kita susah menemukan data, kita susah menemukan teori-teori, kita susah mengeksplor atau mendeskripsikan teman-teman yang ada di lapangan. Jadi, yang terpenting dalam menuliskan tugas akhir itu, sesuaikan dengan kondisi kompetensi yang kita miliki, dan juga sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah ini sangat penting karena supaya kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang disediakan. Karena ini perlu perjuangan, perlu reward atau perlu effort yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan ini. Nah berikutnya ini saya sampaikan juga pada nantinya pada saat kita akan menulis tugas akhir, di dalam tugas akhir itu harus memuat outline seperti ini, lembar judul tugas akhir, lembar persembahan, pernyataan diri, pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, persetujuan pengesahan tugas akhir, persetujuan pengujian tugas akhir, pedoman, penggunaan hak cipta, dan konsultasi tugas akhir. Nah ini adalah lembar-lembar di awal, dan itu nanti ada waktunya kita menjelaskan satu persatunya, tetapi inti dari tugas akhir itu adalah dalam isi. Nah, outline isi itu meliputi ada kata pengantar, abstrak. Yang abstrak itu ada 2 nantinya dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lampiran. Itu adalah masih di langkah atau di awal. Nah, inti yang saya sampaikan tadi, itu dari isi tugas akhir itu ada 5 bab. 5 bab itu meliputi yang pertama, pendahuluan. Ya, pendahuluan sendiri memiliki 6 subbab. Ya, 6 subbab itu yaitu meliputi pada ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika, penulisan tugas akhir. Nah, kita sudah pernah bahas ya, kita sudah bahas kemarin sampai di pertemuan 3 atau 4.
kita sudah selesaikan materi ini, tapi nanti kita akan ulas kembali bagaimana cara menuliskannya yang baik dan benar. Nah, tugas-tugas sudah dikumpulkan juga, tetapi sekali lagi masih banyak kesalahan di sana-sini yang harus kita bahas. Nanti saya sampaikan untuk hari ini kita tidak jadi membahas pertemuan atau membahas soal-soal yang sudah tugas yang sudah diserahkan, tetapi karena kita terbatasnya waktu dengan formatif. Nanti kita akan ketemu kembali dengan membahas khusus untuk membahas cara menulis pendahuluan yang baik atau yang benar. Nah, kita juga sudah selesaikan materi kita tentang tinjauan pustaka, yaitu ada di bab 2, namanya atau judulnya adalah bab 2 itu landasan teori. Di sana, dalam landasan teori itu dibedakan menjadi 2, yaitu tinjauan pustaka dan penelitian terkait. Yang dimaksud dengan tinjauan pustaka itu adalah setiap penulis atau kita sebagai peneliti itu wajib menuangkan teori-teori atau pustaka atau referensi yang merujuk pada judul yang kita ambil, topik-topiknya, dan relevansi topik atau tema yang akan kita angkat. Nah, itu harus disampaikan, dan itu ada syaratnya, di mana harus ada minimal ya 10 tahun terakhir untuk referensi buku. Jadi yang direkomendasikan adalah buku-buku yang update 10 tahun terakhir. Nah, begitupun dengan jurnal dan penelitian juga sama. Nah, ini kaitannya dengan penelitian terkait. Nah, ini supaya memperkaya wawasan teori-teori yang mensupport atau mendukung topik atau judul yang kita ambil. Nah, ini yang sudah kita selesaikan. Itu sampai kemarin. Nah, selanjutnya nanti di bab 3 dan seterusnya itu adalah masuk di pertemuan berikutnya. Tapi sampai di sini, ini adalah materi yang kita sudah selesaikan di pertemuan 1 sampai ke 6 minggu lalu. Nah, untuk latar belakang sendiri, itu saya sampaikan bahwa dalam membuat latar belakang itu, sekali lagi, Anda harus menuangkan fenomena, Anda menuangkan atau mendeskripsikan atau memaparkan isu yang sedang terjadi atau yang ada di masa lapangan atau dalam hal ini perusahaan, dan itu dituangkan, tetapi harus sesuai dengan topik yang kita ambil. Jadi, isunya apa, judulnya apa, itu harus nyambung, karena dari isu itu muncullah judul yang kita ambil. Dari judul dan isu itu maka muncullah nanti mengidentifikasi masalah. Nah, jadi dari isu itu kita bisa memilah-milah masalahnya itu apa, identifikasinya masalahnya itu apa. Nah, tetapi identifikasi itu masalah itu kan terlalu luas, maka muncullah batasan masalah. Batasan masalah itu lebih mengerucut, adalah lebih fokus kepada masalah yang kita akan angkat. Nah, selanjutnya kita membuat rumusan masalah, dan penelitian ini tentunya ada pada tujuan dan manfaatnya. Ya, ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, peserta perkuliahan bisa membuka kembali video atau materi yang sudah saya kirimkan, sehingga nanti bisa dipelajari atau bisa dibuat bahan pembelajaran untuk ujian tengah semester yang sekiranya akan dilaksanakan dalam pertemuan ke-8. Nah, sekali lagi nanti bisa pelajari kembali di dalam pertemuan atau materi yang akan kami kirim. Baik, itu adalah ringkasan atau ulasan yang perlu para peserta perkuliahan ketahui selama semester atau selama pertemuan 1 dan 6 itu kita sudah selesaikan beberapa subbahasan ini, dan selanjutnya kita akan kembali kepada e-kampus. Hari ini kita akan melakukan tes formatif ya dari materi yang sudah kita sampaikan. Ya, dari tugas pertama kita sudah membuat atau sepakat membuat satu definisi tentang penelitian dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk adalah bagaimana menuangkan latar belakang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan melalui paparan yang saya sampaikan dan juga latihan hari ini atau tes formatif yang kita akan laksanakan sebentar lagi, itu juga menjadi memperkaya peserta perkuliahan ini semakin paham pentingnya dalam kita membuat suatu proposal tugas akhir yang benar. Baik, saya akhiri summary saya. Kita kembali ke e-kampus, silahkan mengerjakan latihan dan dikumpulkan sesuai due date yang sudah saya sediakan. Untuk hari ini atau malam ini, tolong bisa disampaikan, ditulis dengan rapi, dikumpulkan sesuai due date yang sudah saya sampaikan. Baik, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat terus. Bye.